Penciptaan malaikat maut, malaikat terbesar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah menciptakan malaikat maut, maka Dia menghijabnya dengan sejuta hijab. Tubuh malaikat maut itu lebih besar dari 7 lapis langit dan bumi. Sebelumnya dirantai dengan 70.000 rantai. Dengan jarak setiap rantainya sejauh 700 perjalanan. Ketika itu tidak ada satu orang pun para malaikat yang pernah mendekati dan juga mengetahui wujud aslinya tersebut. Mereka semua tidak lain hanyalah mendengar suaranya saja. Hingga sampailah pada waktu Nabi Adam diciptakan. Kemudian Allah menyerahkan pengurusan malaikat maut itu kepada malaikat Israel. Ketika mendengar pengurusan malaikat maut itu diserahkan kepadanya, sehingga membuat Israel pun menjadi penasaran dan lalu ia pun bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, siapakah malaikat maut itu?" Mendengar pertanyaan dari Israel, kemudian Allah membuka hijab malaikat maut tersebut sehingga terlihatlah sang malaikat maut itu oleh Israel. Kemudian Allah mengumpulkan semua para malaikat dan menyuruh mereka semua berdiri untuk melihat si malaikat maut tersebut. Setelah mereka berkumpul, lalu Allah memerintahkan malaikat maut itu untuk terbang agar semua para malaikat yang hadir dapat melihatnya dengan jelas. Subhanallah. Di saat itu juga semua para malaikat yang hadir jatuh pingsan karena melihat wujud dari malaikat maut yang begitu besar dan juga menakutkan. Setelah 1000 tahun kemudian, barulah semua para malaikat tersebut terbangun dari pingsan mereka. Lalu para malaikat tersebut pun bertanya kepada Allah SWT, "Ya Tuhanku, adakah Kau ciptakan makhlukmu yang lebih besar dari maut itu?" Allah menjawab, "Aku Allah yang menciptakannya dan aku Allah jugalah yang lebih besar darinya, dan sesungguhnya semua makhluk akan merasakan maut." Kemudian Allah berfirman kepada Israel, "Sesungguhnya aku Allah akan menyerahkan pengurusan maut itu kepada engkau, Israel." Lalu Israel bertanya, "Ya Tuhanku, dengan kekuatan yang mana hamba-Mu ini bisa memegangnya? Maut, sedang dia jauh lebih kuat dan lebih besar daripadaku." Mendengar keluhan dari malaikat Israel tersebut, kemudian Allah mengkaruniakannya kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan malaikat maut, sehingga maut itu pun tunduk dengan Israel. Di lain waktu, tiba-tiba Israel datang lagi untuk berdoa dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku suara yang lantang dan membahana ke seluruh langit ini." Kemudian Allah pun mengabulkan doa Israel tersebut dan memberinya suara yang begitu lantang dan juga keras. Sejak dari itu malaikat Israel pun mulai menyeru dan melantunkan suaranya ke seluruh penjuru langit. "Akulah maut yang akan menceraikan kekasih dengan kekasihnya. Akulah maut yang akan menceraikan istri dengan suaminya. Akulah maut yang akan menceraikan anak dan ibunya. Akulah maut yang akan menceraikan seluruh saudara laki-laki dan saudara perempuannya." Ketika ajal seseorang sudah hampir sampai, maka didatangkanlah malaikat maut itu ke hadapannya. Malaikat maut itu berkata, "Akulah yang akan mengeluarkanmu dari alam dunia ini.
Akulah yang akan membuat anakmu menjadi yatim dan membuat istrimu menjadi janda, dan akulah yang membuat seluruh hartamu dipusakai oleh orang yang tidak engkau benci sekalipun di dalam hidup. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat maut menetap di atas langit yang ketujuh. Dia memiliki kaki dan juga memiliki sayap sebanyak 70.000 buah. Tubuhnya dipenuhi oleh mata dan lidah. Tidak ada satupun makhluk bernyawa yang wajahnya tidak terdapat pada tubuh malaikat maut tersebut. Di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa jika seluruh air laut dan air sungai yang ada di muka bumi ini dijatuhkan ke atas kepala malaikat maut tersebut, niscaya tidak ada setetes air pun yang akan jatuh ke bumi. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim ditemui oleh malaikat maut dalam rupa seorang lelaki. Lalu Nabi Ibrahim bertanya pada laki-laki itu, "Siapakah engkau?" Tanda tanya. Lelaki itu menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Bagaimana wujud aslinya? Bolehkah aku melihatnya?" Lalu lelaki itu menyuruh Nabi Ibrahim untuk memalingkan wajahnya sebentar. Dan tidak lama kemudian ketika Nabi Ibrahim membalikkan wajahnya untuk melihat malaikat maut tersebut, alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim di ketika itu sehingga membuatnya pingsan seketika. Setelah terbangun dan sadar, Nabi Ibrahim pun berkata, "Ya malaikat maut, sesungguhnya melihat wujud aslimu itu saja sudah cukup untuk menghukum mereka orang-orang yang kafir. Padahal siksa Allah jauh lebih dahsyat dari itu." Subhanallah. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua.